Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-70. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahesa Jenar kemudian diam tertegun. Banyak hal yang sebenarnya akan diutarakan, tetapi apa boleh buat? Sebenarnya ia sangat kecewa mendengar kata-kata Rara Widis kalau ia membunuh Simarodra adalah karena Simarodra telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bertentangan dengan peri kemanusiaan, apalagi dipandang dari segi ketuhanan. Namun demikian ia percaya bahwa pada suatu saat Rara Widis pasti akan dapat menginsafi hal ini. Melihat kekisruhan yang sedang membelit hati Mahesa Jenar yang dikenal oleh penduduk Gedangan bernama Manahan, tak seorang pun berani mendekatinya, apalagi bertanya sesuatu kepadanya, termasuk Bagus Handaka. Baru kemudian ketika Manahan itu telah melangkah pergi dan mengajak muridnya, Wiradapa segera mendekat ke sampingnya, meskipun ia masih berdiam diri. Pada pagi hari berikutnya, atas permintaan Mahesa Jenar, diselenggarakanlah pemakaman Simarodra muda yang sebenarnya bernama Kipanutan dengan baik. Bagaimanapun jahatnya orang itu, namun pada saat terakhirnya, ia sudah menemukan dirinya kembali. Karena itu wajarlah bahwa terhadap jenazah itu tidak perlu dilakukan pembalasan dendam. Namun bagaimanapun, pada hari itu perasaan Manahan seolah-olah sedang diselimuti oleh kabut tebal. Ia merasa bahwa dirinya telah dihanyutkan oleh keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Adalah suatu kebetulan yang sangat menyulitkan bahwa orang yang pertama-tama dibinasakan adalah Simarodra, ayah Rara Widis. Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran Mahesa Jenar yang juga bernama Manahan itu tetap pada pendiriannya bahwa mereka yang termasuk dalam golongan hitam harus dibinasakan, terutama pemimpinnya yang mempunyai nama menggetarkan seperti Lowo Ijo, sepasang uling dari Rawa Bening, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, dan tidak ketinggalan istri Simarodra yang masih tidak kalah berbahayanya. Maka karena semuanya itu pula, Mahesa Jenar teringat pada kesanggupannya untuk mencari keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Ketika diketemukannya kedua keris itu, akan dapat membuktikan pula bahwa Gajah Sora tidak bersalah. Karena itu maka ia bermaksud untuk secepatnya meninggalkan Gedangan, meneruskan perjalanan. Tetapi kemana? Dari Wiradapa ia pernah mendengar seorang yang menamakan diri Panembahan Ismoyo. Menurut Wiradapa, berdasarkan kabar yang baru-baru saja didengarnya, orang itu adalah seorang yang sangat luas pengetahuannya. Meskipun Panembahan Ismoyo itu hampir tidak meninggalkan pertapaannya, namun ia adalah seorang yang sakti, yang mungkin dapat menunjukkan di manakah keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, atau setidak-tidaknya petunjuk kemana ia harus mencari atau bagaimanakah caranya untuk menemukannya. Dengan demikian, maka timbullah keinginan Manahan untuk bertemu dengan orang yang disebut Panembahan Ismoyo itu. Seandainya orang itu tidak dapat menunjukkan pusaka-pusaka yang hilang itu, namun setidak-tidaknya pertemuan dengan seorang Panembahan akan banyak memberinya manfaat.
Maka segera Manahan mengemukakan hasratnya itu kepada Wiradapa untuk mendapat petunjuk-petunjuk kemana ia harus pergi serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menemui Panembahan Ismoyo. Setelah ia mendapat beberapa petunjuk, maka segera ia minta diri untuk menghadap Panembahan itu, serta seterusnya melanjutkan perjalanannya. Tentu saja Wiradapa merasa keberatan, tetapi bagaimanapun juga Manahan terpaksa meninggalkan pedukuhan kecil itu. Setelah Manahan memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang, baik dari pihak Sawung Sariti maupun dari pihak istri Simarudra, dengan memberikan latihan-latihan singkat kepada beberapa orang, barulah Manahan tega meninggalkan pedukuhan Gedangan. Sebab kemungkinan yang paling baik adalah mempergunakan senjata-senjata jarak jauh dengan mengandalkan jumlah yang banyak. Sebab tidak mungkin mereka melakukan perlawanan perseorangan terhadap orang-orang seperti Sawung Sariti ataupun istri Simarudra. Di suatu pagi yang cerah, berangkatlah Manahan dan Bagus Handaka meninggalkan Gedangan untuk menghadap seorang yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo, dengan diantar oleh berduyun-duyun penduduk yang ditinggalkan sampai ke ujung desa. Mereka melepas Manahan bersama muridnya dengan hati yang berat, sedang sebenarnya Manahan pun merasa khawatir pula. Tetapi ia mengharap bahwa apabila masih ada orang-orang yang mendendam, dendam mereka tidak ditujukan kepada rakyat Gedangan, tetapi kepada dirinya yang telah bertekad menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Sebaliknya dengan perjalanan itu, Handaka menemukan kegembiraannya kembali, berjalan di alam luas, di bawah langit yang terentang tanpa batas, batu-batu yang menjorok di lereng-lereng bukit, serta semak-semak yang terserak-serak di antara padang-padang ilalang. Tampaknya sangat mengagumkan di bawah cahaya pagi. Gemerisik daun-daun yang bergerak ditiup angin, terdengar seperti suara orang yang berbisik-bisik, terpesona oleh kebesaran alam serta Maha Penciptanya. Di lereng-lereng bukit, di kehijauan rumput yang basah oleh embun, tampak berloncat-loncatan dan kemudian menghilang di dalam semak anak-anak kijang yang keriangan. Tetapi perjalanan mereka kali ini bukanlah perjalanan yang terlalu jauh. Setelah mereka bermalam satu malam di perjalanan, maka pada keesokan harinya, tanda-tanda yang pertama dari padepokan yang dicarinya telah tampak. Di sebuah puncak bukit kecil, tampaklah dari kejauhan sebatang pohon beringin tua yang menghijau di antara batu-batu padas yang berwarna sawo. Itulah padepokan yang dinamai oleh penghuninya Karang Tumaritis. Disitulah Panembahan Ismoyo mengolah diri, bertapa mesuraga. Belum lagi matahari mencapai titik tertinggi di langit, mereka telah menyusur jalan setapak yang melingkar-lingkar menaiki lereng bukit kecil itu. Sampai di lambung bukit, Manahan dan Bagus Handaka telah dipesonakan oleh tanam-tanaman berbunga yang asri. Di sana-sini tampaklah taman-taman yang teratur rapi, diwarnai oleh dedaunan yang berseling-seling, tanam-tanaman yang berdaun lebar, berdaun sedang, dan tanam-tanaman yang berdaun sempit, dari yang berwarna hijau muda, hijau tua, dan berwarna kemerah-merahan. Demikianlah Manahan dan Bagus Handaka berjalan di antara keindahan taman bunga yang digarap oleh tangan yang pasti sangat mencintai alam. Beberapa lama kemudian, tampaklah dua orang cantrik menuruni lereng itu. Wajahnya jernih cerah dan masih sangat muda, sebaya dengan Bagus Handaka. Meskipun pakaian mereka sangat sederhana, namun tampaknya bersih dan serasi.
Tetapi mereka menjadi terkejut sekali ketika mereka melihat Manahan dan Bagus Handaka menaiki bukit itu. Bahkan mereka kemudian terpaku seperti patung dengan pandangan yang bertanya-tanya. Melihat sikap mereka, segera Manahan mengetahuinya bahwa pasti bukit kecil yang terpencil ini sangat jarang dikunjungi orang. Untuk segera menghilangkan kesan yang kurang baik, segera Manahan dan Bagus Handaka mengangguk hormat. Melihat tamunya mengangguk, kedua cantrik itu pun segera menanggapinya dan dengan ramahnya berkata, "Tuan, apakah keperluan Tuan berdua mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini?" Dengan ramah pula Manahan menjawab, "Kisanak, kedatangan kami kemari adalah terdorong dari keinginan kami untuk menghadap yang terhormat Panembahan Ismoyo yang bertapa di Bukit Karang Tumaritis. Bukankah bukit ini yang bernama Karang Tumaritis?" Kedua cantrik itu tersenyum. Salah seorang di antaranya menjawab, "Benar Tuan, bukit kecil ini memang bernama Karang Tumaritis. Dan di bukit ini pula tinggal Panembahan Ismoyo. Kami adalah cantrik-cantrik yang mengabdikan diri pada Panembahan. Kalau tuan-tuan ingin menghadap, baiklah, kami sampaikan nama tuan-tuan berdua kepada Panembahan Ismoyo. Sedang tuan-tuan, kami persilahkan untuk menanti di bawah pohon beringin itu." "Baiklah Kisanak," sahut Manahan. "Nama kami adalah Manahan dan Bagus Handaka." Setelah mengangguk sekali lagi, segera kedua cantrik itu berlalu untuk menyampaikan permintaan kedua orang tamu yang akan menghadap Panembahan. Di bawah beringin tua, Manahan dan Bagus Handaka menanti sambil menikmati keindahan lembah dan ngarai yang terbentang di bawah bukit kecil itu. Pandangan mata mereka beredar dari relung-relung lembah, padang-padang rumput di dataran yang berseling dengan semak-semak, kemudian merayapi lereng-lereng bukit kecil itu sendiri, dan akhirnya taman bunga di sekitar mereka. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat beberapa bagian dari taman itu tersulam beberapa jenis tanaman baru. Bukan karena jenis tanaman baru itu akan menambah keasriannya, tetapi jelas bahwa sulaman itu disebabkan karena kerusakan. Dugaan mereka bertambah kuat pula ketika mereka melihat pagar-pagar hidup yang membatasi jalan-jalan sempit di pekarangan itu. Terdapat beberapa sulaman pula. Siapakah kira-kira yang merusakkan tanaman-tanaman yang begitu rapi itu? Belum lagi Manahan dan Bagus Handaka selesai menikmati seluruh isi halaman itu, tampaklah kedua cantrik yang menemuinya tadi berjalan mendekatinya. Dua cantrik itu baru saja muncul dari sebuah rumah kecil yang berdinding kayu dan beratap ijuk. Meskipun rumah itu sederhana saja, tetapi tampak betapa cermat pemeliharaannya. Beberapa langkah di depannya, kedua cantrik itu berhenti, dan setelah membungkuk hormat, berkatalah salah seorang, "Tuan, marilah tuan berdua kami persilahkan menunggu di gubuk kami dahulu. Panembahan tengah merendam diri di Telaga Pangawikan, di bagian selatan bukit ini. Nanti apabila matahari telah surut, beliau baru kembali." "Kisanak," jawab Manahan, "biarlah kami menunggu di sini saja. Alangkah sejuknya udara dan alangkah indahnya pemandangan." Kedua cantrik itu tersenyum, maka berkata yang lain, "Tuan terlalu memuji, tetapi Panembahan selalu tidak puas dengan hasil kerja kami. Pastilah Panembahan Ismoyo seorang yang cinta pada alam," sahut Manahan. "Tuan benar," jawab salah seorang cantrik itu. Sesaat kemudian ia melanjutkan, "Namun begitu, marilah kami persilahkan beristirahat di gubuk kecil itu sambil menunggu kedatangan Panembahan." Tidak sepantasnya lah kalau Manahan menolak ajakan itu. Maka bersama-sama dengan Bagus Handaka, segera mereka diantar memasuki rumah kayu yang beratap ijuk itu. Meskipun rumah itu pendek dan beratap ijuk, namun kesejukan udara terasa meresap ke dalamnya. Mereka berdua dipersilahkan duduk di atas bali-bali bambu yang besar di sisi pintu. "Tuan,"
Kata salah seorang, "Kami persilahkan Tuan menunggu sebentar. Kami akan minta diri untuk menyelesaikan pekerjaan kami." "Silahkan," kata Manahan sambil mengangguk. Kedua orang itu segera meninggalkan Manahan dan Bagus Handaka. Tetapi sementara itu muncullah seorang cantrik yang lain yang agak lebih tua dari kedua cantrik tadi. Dengan senyum ramah pula ia menyapa, "Tuankah yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka?" Mendengar pertanyaan itu, Manahan dan Bagus Handaka serentak terbelalak karena terkejut. Mereka memperkenalkan diri sebagai Manahan dan Bagus Handaka, tetapi cantrik itu menyebut nama-nama mereka yang sebenarnya. Karena itu dada mereka jadi tergetar. Sebaliknya cantrik itu pun menjadi terkejut pula. Ia tertegun berdiri di pintu seperti kebingungan. Tiba-tiba berkatalah ia, "Tuan, kalau demikian agaknya aku salah duga. Mungkin ada tamu yang lain yang bernama seperti yang aku sebutkan tadi. Sebab Panembahan telah memerintahkan kepadaku untuk datang mendahului kemari menemui kedua orang tamu yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Maka maafkanlah kesalahan ini. Selanjutnya siapakah Tuan berdua yang barangkali akan menemui Panembahan?" Manahan dan Bagus Handaka menjadi semakin kisruh. Agaknya Panembahan Ismoyo telah mengetahuinya, bahkan sampai pada orang tua Arya Saloka. Karena itu maka Manahan menjadi berterus terang, "Kisanak, benarlah kami berdua yang bernama Mahesa Jenar dan Arya Saloka, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Cantrik itulah kemudian yang tampak bingung. Lalu katanya dengan tarikan nafas dalam-dalam, "Syukurlah, tetapi agaknya Tuan terkejut ketika aku menyebut nama Tuan." Mendapat pertanyaan itu, Manahan bertambah sibuk. Namun akhirnya ia berkata dengan jujur, "Kisanak, pada saat aku datang, aku memperkenalkan diriku dengan nama yang akhir-akhir ini kami pakai dalam pengembaraan kami, yaitu Manahan dan Bagus Handaka. Karena itulah kami terkejut ketika Kisanak menyebut nama-nama kami yang sebenarnya." "Oh," desis cantrik itu, "aku juga tidak mengerti dari mana Panembahan tahu nama-nama Tuan yang sebenarnya." Mendengar keterangan itu, Manahan dan Bagus Handaka menjadi terpesona. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan Panembahan Ismoyo yang waskita. "Kalau demikian," cantrik itu melanjutkan, "biarlah aku menemani tuan-tuan di sini seperti perintah Panembahan sebelum beliau datang." Kemudian duduklah cantrik itu bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Dari cantrik itu pula, Mahesa Jenar tahu bahwa seorang cantrik telah memberitahukan kehadirannya kepada Panembahan yang sedang merendam diri di Telaga Pangawikan, yang kemudian memerintahkan cantrik itu untuk menemuinya. Maka kemudian mereka bercakap-cakap tentang berbagai-bagai masalah, bergeser dari yang satu kepada yang lain, dari jenis tanam-tanaman sampai berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung manfaat untuk obat-obatan. Akhirnya sampailah pembicaraan mereka kepada tanam-tanaman yang tumbuh di halaman, serta sulaman-sulaman barunya. Maka berkatalah cantrik yang bernama Jatirono, "Tuan, beberapa waktu berselang, taman kami itu telah dirusakkan oleh beberapa orang berkuda yang tidak kenal keindahan. Mereka datang dengan kuda-kuda mereka menerjang tanaman kami. Setelah mereka marah-marah dan memaki-maki, aku tidak tahu apakah sebabnya. Tetapi setelah mereka menghadap Panembahan, agaknya mereka merasa kecewa karena beberapa sebab. Lalu seseorang di antaranya yang sebaya dengan Tuan Muda Putra Banyu Biru itu marah-marah. Mereka tidak saja merusak taman kami, tetapi mereka juga merusak beberapa perabot rumah kami. Tidakkah seorang pun dapat mencegahnya?" tanya Arya Saloka, meskipun ia agak canggung atas sebutan yang diucapkan oleh cantrik itu. Cantrik itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Siapakah di antara kami yang mampu mencegah seorang yang perkasa itu?
Kami adalah orang-orang lemah yang bertekun diri di padepokan ini untuk suatu pengabdian ruhaniyah. Karena itu kami hanya dapat menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak muda itu dengan hati yang berdebar-debar. Mahesa Jenar dan Arya Saloka yang sebenarnya lebih senang disebut Bagus Handaka menarik nafas untuk mengendorkan perasaan mereka, sebab mereka sudah pasti bahwa anak muda yang merusak-rusak itu adalah Sawung Sariti. Demikian sombongnya anak itu, sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang sama sekali tak berkesopanan di hadapan seorang Panembahan. Tetapi semuanya itu telah lampau, sehingga keduanya hanya dapat menahan perasaan mereka yang melonjak-lonjak. Maka ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan asiknya, masuklah seorang gadis kecil menjinjing sebuah nampan berisi minuman dan makanan. Dengan cermatnya gadis itu menyuguhkan mangkuk tanah yang berisi air jeruk, serta makanan dan buah-buahan kepada tamunya, dan kemudian membungkuk hormat, berjalan meninggalkan mereka. Mahesa Jenar tersenyum melihat keprigelan gadis yang baru berumur belasan tahun itu, sehingga meloncatlah pertanyaannya. Alangkah tangkasnya gadis kecil itu. Apakah ia salah seorang endang di padepokan ini? Jatirono tertawa kecil, jawabnya. Gadis kecil itu adalah satu-satunya putri cucu Panembahan Ismoyo. Saudaranya laki-laki adalah tetua kami para cantrik. Namanya Putut Karangtunggal, yang sekarang sedang menemani Panembahan berendam di Telaga Pangawikan. Oh, sahut Mahesa Jenar. Karena itulah maka wajahnya bercahaya. Siapakah nama gadis kecil cucu Panembahan itu? Endang Widuri, jawab Jatirono. Endang Widuri, ulang Mahesa Jenar. Suatu nama yang bagus, tetapi lebih daripada itu, Endang Widuri adalah seorang gadis yang lincah dan cakap, di bawah tuntunan yang sempurna pula. Mudah-mudahan demikianlah, jawab Jatirono. Meskipun sebagai anak-anak, nakalnya bukan alang kepalang. Demikianlah setelah Mahesa Jenar dan Arya Saloka menikmati hidangan yang disuguhkan oleh Endang Widuri, maka berkatalah Jatirono. Tuan berdua kami persilahkan Tuan beristirahat di sini. Sebentar lagi Panembahan Ismoyo akan sudah dapat menerima tuan-tuan. Karena itu biarlah aku menengoknya sebentar. Maka pergilah Jatirono meninggalkan Mahesa Jenar dan Arya Saloka untuk menengok apakah Panembahan Ismoyo telah siap menerima tamunya. Hanya sebentar kemudian, masuklah ke dalam rumah kecil itu seorang pemuda tampan, bertubuh gagah serta berdada bidang. Namun geraknya halus dan sopan. Ia tidak berpakaian seperti para cantrik yang lain, tetapi ia mengenakan sebuah jubah putih. Dengan penuh hormat ia berkata, Tuan, Eyang Panembahan Ismoyo sudah selesai merendam diri. Sekarang beliau sedang bersiap untuk menerima tuan-tuan. Karena itu kami persilahkan Tuan bersama aku menghadap. Bagaimanapun juga hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Ia adalah seorang kesatria yang biasa bergaul dengan para kesatria pula sewaktu ia masih berada di lingkungan istana. Sehingga dengan demikian jaranglah baginya bergaul dengan seorang Panembahan seperti Panembahan Ismoyo. Sedang Arya Saloka justru karena selama ini ia hidup di antara para petani dan nelayan, ia sama sekali tidak merasakan suatu kejanggalan apapun. Meskipun dari gurunya, ia selalu menerima petunjuk-petunjuk yang berharga tentang sopan santun dan tata pergaulan. Dari pondok kecil itu mereka menyusur jalan sempit di antara tanaman-tanaman hijau dihiasi oleh bunga-bunga dari berbagai warna menuju ke sebuah pondok lain yang agak lebih besar. Namun pondok ini pun dibuatnya dari kayu dan beratap ijuk pula. Di rumah itulah yang Panembahan akan menerima tuan-tuan, kata pemuda yang bertubuh tegap itu.
Menilik sebutan yang diucapkan, maka Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa pemuda yang sedikit lebih tua dari Arya Saloka itulah yang bernama Putut Karangtunggal, saudara laki-laki dari Endang Widuri. Ketika mereka memasuki rumah itu, segera mereka melihat seorang yang telah lanjut usia duduk di atas sebuah batu hitam yang dialasi oleh kulit kayu. Meskipun kesan wajahnya yang telah tua serta rambutnya telah memutih kapas, namun tubuhnya masih nampak segar. Agaknya orang itu tampak jauh lebih muda dari umur yang sesungguhnya. Mahesa Jenar dan Arya Saloka segera mengerti bahwa orang itulah yang disebut Panembahan Ismoyo. Karena itu mereka berlaku sangat sopan dan hati-hati. Tetapi Mahesa Jenar dan Arya Saloka terkejut ketika tiba-tiba setelah Panembahan Ismoyo itu melihat mereka, segera ia berdiri sambil tergesa-gesa menyongsongnya. Dengan sangat hormat ia menyambut tangan Mahesa Jenar untuk bersalaman. Mahesa Jenar menjadi agak kaku dan heran. Kenapa seorang Panembahan sampai sedemikian menghormati tamunya, apalagi dirinya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun. Malahan agaknya tidak cukup pantas untuk mendapat kehormatan bertemu dengan seorang Panembahan. Silahkan anak mas, silahkan. Panembahan Ismoyo menyilahkan Mahesa Jenar dan Arya Saloka yang menjadi semakin keheran-heranan. Apalagi ketika Panembahan itu meneruskan, alangkah bersyukurnya hari ini ketika aku mendapat kabar bahwa anak mas akan mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini. Untuk menghilangkan kekakuan, Mahesa Jenar pun mengangguk dengan takzimnya sambil menjawab, berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo itu semakin mengejutkan Mahesa Jenar. Bagiku kedatangan anak mas adalah suatu kurnia, sebab aku sama sekali tidak bermimpi bahwa tempat ini akan mendapat kunjungan dari seorang perwira istana seperti anak mas Rangga Tohjaya. Mahesa Jenar menjadi semakin sibuk menduga-duga, alangkah jauh dari dugaannya tentang Panembahan itu. Namun demikian Mahesa Jenar menjadi bertambah tidak mengerti dari manakah orang tua itu dapat mengenalnya sebagai seorang prajurit dan bernama Rangga Tohjaya. Dalam kebingungan itu terdengar Panembahan Ismoyo berkata kembali, marilah anak mas. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Mahesa Jenar melangkah masuk diikuti oleh Arya Saloka. Mereka berdua kemudian duduk pula di atas batu hitam yang juga beralaskan kulit kayu. Sedang pemuda tampan yang menghantar mereka tadi dengan takzimnya duduk bersila di lantai di belakang Panembahan Ismoyo. Setelah Panembahan Ismoyo menanyakan keselamatan Mahesa Jenar serta beberapa hal tentang dirinya serta perjalanannya mendaki bukit kecil itu, akhirnya Panembahan Ismoyo sampai pada sebuah pertanyaan tentang keperluan Mahesa Jenar. Untuk beberapa lama Mahesa Jenar diam. Ia masih ragu apakah perlu ia mengutarakan keperluannya. Bukankah Panembahan Ismoyo yang bijaksana itu telah dapat membaca perasaan yang tersimpan di dalam dadanya? Melihat Mahesa Jenar termangu, berkatalah Panembahan itu, anak mas, kedatangan anak mas ke bukit kecil ini pastilah mempunyai suatu maksud. Meskipun tidak sewajarnya kalau aku yang tak berarti ini memberanikan diri untuk menerima pertanyaan anak mas. Sebab apakah yang dapat aku kerjakan? Aku adalah seorang tua yang tak pernah meninggalkan bukit ini, sehingga pasti yang aku ketahui tidaklah lebih dari katak di bawah tempurung. Namun bagaimanapun juga Mahesa Jenar menganggap bahwa Panembahan Ismoyo itu seolah-olah memiliki indera keenam yang dapat melihat barang yang tak kasat mata. Karena itu dengan takzimnya ia menjawab, Panembahan telah mengetahui apa yang tidak pernah aku katakan kepada Panembahan, yaitu tentang nama kami berdua.
Tetapi karena ketajaman indera Panembahan, Panembahan telah dapat mengetahuinya. Adalah sama sekali tidak pantas kalau aku harus mengatakan keperluanku menghadap Panembahan, seolah-olah aku tidak percaya akan ketajaman pandangan Panembahan. Mendengar kata Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo itu tertawa lirih. Anak Mas telah salah duga. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perasaan orang lain dengan tepat, selain Yang Maha Tahu. Tentang nama anak Mas dan cucu Arya Saloka, bukanlah karena aku dapat melihat apa yang belum terjadi, tetapi karena semata-mata nama anak Mas berdua telah demikian tenarnya di sekitar bukit ini. Seorang cantrik yang turun untuk mendapatkan perbekalan kami telah mendengar nama anak Mas berdua sebagai penyelamat di Pedukuhan Gedangan. Dan hampir setiap mulut dari penduduk Pedukuhan itu selalu menyebut nama tuan yang rangkap. Bahkan nama anak Mas sebagai bekas prajurit Demak. Bukankah nama itu disebut-sebut pula oleh anak Simarudra yang anak Mas bunuh? Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu memang mungkin sekali. Tetapi bagaimanapun juga, Mahesa Jenar tidak dapat melarikan diri dari sinar mata tajam yang seolah-olah menusuk sampai ke segala relung jantungnya. Meskipun demikian, maka tak ada cara lain yang baik baginya daripada memenuhi permintaan Panembahan Ismoyo, mengutarakan maksud kedatangannya. Maka dengan agak berat Mahesa Jenar berkata, "Bopo Panembahan, aku mendengar tentang kewaskitaan Panembahan dari seorang yang bernama Wiradapa, penduduk dan sekarang menjadi lurah di Pedukuhan Gedangan. Karena itu, aku memberanikan diri menghadap Panembahan untuk memohon petunjuk. Barangkali Panembahan berkenan memberitahukan kepada kami berdua, di manakah atau cara bagaimanakah kami berdua dapat menemukan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten yang lenyap dari perbendaharaan istana dan pernah menjadi rebutan dari mereka yang menggolongkan diri dalam suatu gerombolan yang ingin merebut pemerintahan dengan segala cara, termasuk Simarudra yang beberapa waktu lalu terbunuh di Gedangan." Mendengar pertanyaan Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo mengernyitkan alisnya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian dengan tersenyum berkata, "Anak Mas, dalam waktu yang singkat ada dua orang yang mempunyai pertanyaan yang sama. Beberapa waktu yang lalu, datang padaku seorang yang menyatakan dirinya putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru. Dan ternyata anak muda itu terlibat dalam suatu bentrokan dengan anak Mas berdua di Gedangan. Menurut berita yang sampai di bukit ini, anak muda yang bernama Sawung Sariti itu ternyata menanyakan juga kedua keris yang bernama Nogososro dan Sabuk Inten. Tetapi sayang bahwa aku tak dapat menunjukkannya, sehingga marahlah anak muda itu. Sekarang anak Mas datang pula dengan pertanyaan yang sama. Tentu saja pertanyaan itu amat mencemaskan hatiku, sebab jangan-jangan anak Mas akan marah pula kepadaku." Mahesa Jenar menundukkan kepalanya sambil menyahut, "Bopo Panembahan, apakah hakku marah kepada Panembahan? Bahwa aku telah mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan, bagiku telah merupakan suatu kesempatan yang tak dapat aku lupakan." Mendengar jawaban Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, "Aku sudah mengira bahwa anak Mas tidak akan marah kepadaku seperti anak muda itu. Namun begitu, aku sangat menyesal bahwa tak ada pengetahuanku tentang kedua keris yang anak Mas kehendaki itu."
Bagaimanapun juga Mahesa Jenar mencoba menyembunyikan perasaannya, namun di wajahnya membayang pula kekecewaan hatinya, apalagi Arya Saloka. Meskipun demikian, Mahesa Jenar sama sekali tak ada perasaan menyalahkan kepada Panembahan Ismoyo, sebab bagaimanapun juga waskitanya seseorang, namun pasti bahwa tidak semua sudut dunia ini dapat diketahuinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.